Sebab itu kekuatan setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Biar pagi hari ini kebenaran firman-Mu akan memberi kekuatan kepada seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini untuk ibadah raya hari Minggu ini Tuhan. Jamah mereka semua. Nyatakan kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya problem masalah ekonomi keuangan Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang punya problem rumah tangga keluarga pun Tuhan pertobatkan suami istri agar hati mereka punya kerendahan hati dan mereka mau bertobat. Mereka kembali saling menghormati antar pernikahan mereka dan diberkati, dipulihkan sama Tuhan Yesus. Dan orang hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah mereka dan kebenaran hidup. Mereka semua mengerti. Sehingga kebenaran-Mu menjadi kekuatan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Untuk mereka tetap bersama Engkau melakukan perkara-perkara besar. Meskipun badai-badai ada dalam hidup mereka, tapi dia tetap tegar. Dia tetap bersama-Mu dan tetap percaya Tuhan. Bahwa tangan-Mu pasti akan melepaskan mereka dari hantaran badai-badai kehidupan mereka. Jamah dan berkati mereka semua. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tepuk tangan kita luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Silakan duduk Ibu. Pagi hari ini saya akan mengajar saudara bagaimana mengembangkan sikap sebagai seorang pemenang dan potensi yang ada dalam hidup kita. Amin. Sebab Tuhan mengatakan kita adalah lebih dari pemenang. Masa sikapnya sebagai seorang pemenang selalu takut akan masalah? Nggak lucu dong, betul nggak? Sikapnya seorang pemenang harus berlaku sebagai seorang pemenang. Kita harus hadapi setiap masalah dengan kepala yang tegak, karena kita bersama Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan untuk kita luar biasa. Karena dia kekuatan kita. Amin. Pada kehidupan itu anggap aja latihan kita. Seperti Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan. Ya. Anak Tuhan sebagai seorang pemenang. Kalau kita melihat masalah yang terjadi atas hidup kita, kita harus berani tegak memandang masalah itu. Karena aku bersamamu Tuhan. Amin. Percaya nggak? Satu hal yang perlu saudara ketahui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu baru luar biasa, ya. Kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan masalah itu terjadi? Kita jatuh karena Tuhan mau mengajar saudara dan saya supaya kau bisa belajar bagaimana untuk bangkit. Amin. Tuhan di Alkitab mengajar bagaimana kita bisa sukses. Tuhan juga di Alkitab mengajar bagaimana engkau bangkit. Kadang-kadang kita harus mengeluarkan air mata kita, menangis. Tuhan mengajar supaya kita bisa tegar. Dan nantinya kita menjadi berkat untuk bisa menghibur ketika air mata teman kita, saudara kita menangis. Amin. Luar biasa. Tuhan mengizinkan kita kadang-kadang bisa menyesal karena kita perbuatan kita salah, supaya kita bisa bertindak lebih baik. Kita baca di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18, 19 dan 23. Amin. Saya baca ayat 18, saudara 19 sama-sama dan 23. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya. Cari makan dengan cara yang enggak beres, ya, memfitnah orang, menghancurkan hidup orang, ya, cari kedudukan, ya, dengan cara-cara dunia. Itu hidup sia-sia. Karena Yesus bilang begini, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia kalau kehilangannya nyawa? Ya, coba kita lihat aja sekarang berita-berita yang hangat tentang vaksin yang palsu. Rumah sakit yang, ya, di TV itu kita kan ditayangkan dengan rumah sakit mana yang kena kasus, ya. Rumah sakit yang pakai nama Bunda, itu kan seorang ibu yang mengasihi anak, bukan vaksinnya asli, vaksinnya palsu. Ya. Kekejaman demi kekejaman. Ya. Saya di Surabaya, ya, orang itu sudah miskin gitu. Utang duit 5 juta. Bunganya dalam 3 bulan 5 juta. Karena kepepet dia harus dapatkan uang itu. Ambil aja. Nangis. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan dan berdoa betul-betul. Makanya saya selalu katakan kepada rentenir, kalau orang berada yang jadi, berhentilah kok jadi rentenir. Rentenir itu kejam. Saya kan bekas orang bank. Ya, saya disuruh pegang lagi bank pasar, saya tidak mau. Bank pasar bunganya tinggi. Ya, yang diutangi orang-orang yang miskin dulu. Kalau sekarang nggak tahu, ya saya sudah sekian 10 tahun nggak tentang. Simbok-mbok di pasar, ya, bajunya aja robek, 3 tahun nggak ganti, daunnya kayak begitu, diutangi, diambil setiap hari 100 perak apa, 500 perak setoran, ya, bayangkan, itu namanya eksploitasi dalam alam. Ya, kekejaman di atas bangkai-bangkai manusia, sehingga itu tidak manusiawi. Makanya saya selalu katakan, Yesus datang itu memanusiawikan manusia. Manusia bisa berbuat itu karena apa? Karena dosa yang merangsang hawa nafsu sehingga kita jahat. Ya. Seakan-akan hidup itu untuk uang. Menciptakan kita tidak begitu. Ya, coba kita lari ke kitab Mazmur dulu. Nanti kembali ke situ sudah. Mazmur 8 ayat 4. Ayat 5 dan 6 maksud saya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Lu, manusia yang diciptakan yang dimahkotainya dengan kemuliaan Tuhan dan hormat, masa sekejam begitu? Rasul Paulus itu mengatakan bahwa kita itu semua orang tahanan di bumi. Ya. Kita lihat kemarin teroris itu di Perancis, mobil mau nabrak, ya, udah gak kayak manusia lagi. Tapi Tuhan tetap mengasihi manusia, karena Tuhan tahu manusia berbuat begini karena dosa, maka Dia memati untuk kita, Dia membayar lunas dosa kita. Kita mau dibawa keluar, mau dijadikan manusia yang sesungguhnya. Makanya saya selalu bilang, Yesus datang itu memanusiakan manusia. Ya.
kejaman dengan kebanyakan kejaman. Suami begitu kejam terhadap istri, ya. Istri sex abuse, ya, anal seks, gak mau, istri dipukuli, ya. Istri yang kejam terhadap suami, ya. Suami punya harta banyak, sekarang suaminya lumpuh, digebukin, ya. Rumahnya semua tujuan ditandatangani, beli rumah satu atas nama dia pribadi. So, apakah itu manusia? Seperti yang Tuhan gambarkan? Enggak. Makanya firman, kita kembali coba yang 1 Petrus 1. Ayat 18 tadi. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Hidup seperti itu. Kan enggak. Kalau kita nggak bisa mengasihi Yesus, ya, dengan sungguh hati, saudara salah. Yesus sudah mati untuk kita, kita masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang daging, kita masih seperti orang dunia. Salah. Saudara dan saya sudah beda. Saudara dan saya manusia rohani, bukan lagi manusia jasmani. Tepuk tangan kita luar biasa, haleluya. Amin. Dikatakan setiap orang percaya kepada Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara merasa nggak anak Allah? Anak Tuhan ini banyak kehilangan identitasnya. Identitas itu perlu saudara tahu siapa saya sesungguhnya. Coba setelah Yesus mati, ya kita itu ciptaan baru. Kita baca ayat 19 sama-sama. 3, 2, 1. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 23. Karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tepuk tangan kita luar biasa. Di dalam hidup kita sekarang ada benih ilahi. Kita dulunya dilahirkan dari benih yang fana. Orang tua kita itu benih yang fana. Bayangin, di dalam hidupmu itu ada potensi ilahi yang luar biasa. Jangan sampai potensi ilahi ini mati karena kita tidak menuruti firman Tuhan. Sehingga kita hidup seperti tadi. Ada satu cerita yang bagus, saudara. Saya baca buku ini, saya diberkati juga. Ceritanya burung camar Jonara. Diceritakan di situ banyak burung camar yang hidupnya itu bergantung sama nelayan-nelayan. Jadi kalau nelayan-nelayan itu sudah mencari ikan, nelayan kan makan hari 3 hari, 4 hari baru pulang. Mereka kan bawa makanan. Nah nanti kalau dia pulang pagi hari, ya, dia kan mau bawa makanan basi, ikan-ikan yang mati, yang busuk, itu makanannya burung-burung camar ini. Mereka datang ke kapalnya nelayan-nelayan, mereka keroyokan, ya, habis itu berantem, ya. Barang basi berantem, barang nolong berantem, saling beda. Coba, ini kondisi yang sekarang ada. Manusia berdosa. Sudah korupsi loh, korupsi. Untuk nyampe korupsi, untuk bisa korupsi aja saling beda. Untuk menghancurkan.
haram aja berantem, apalagi halal. Ini burung camar, seperti itu hidupnya. Tapi ada satu burung camar yang namanya burung camar Jonatan. Dia berpikir gini, kita ini salah. Saya sebagai burung camar ini rasanya saya diciptakan sebagai burung camar, saya diperlengkapi Tuhan, ya, dengan mata yang kalau dari kejauhan saya bisa memandang ikan-ikan di permukaan air laut dan binatang-binatang serangga di tepi hutan-hutan di pantai. Itu makanan saya sesungguhnya. Ini nggak benar hidup begini. Dan burung camar itu terbangnya kan cuma sini ke situ, deket-deket gitu aja. Dan Jonatan bilang, rasanya saya punya potensi untuk terbang tinggi, nggak seperti ini, karena nggak pernah dilatih. Terus dia cerita sama ibunya, Bu, ini nggak benar, Bu. Saya nggak mau hidup dengan cara seperti ini. Karena saya diberi Tuhan, potensi kita ini butuh potensi yang luar biasa. Kenapa kita biarkan itu? Makanan kita benar makanan basi dan kita bergantung sama orang. Ibunya bilang gini, Jonatan, sudahlah. Kamu tidak usah banyak, kamu mikir hal itu. Ini sudah dari nenek moyang kita. Ya memang caranya begini. Kamu tahu nggak Jonatan? Sudah begini nggak bisa dirubah. Persis. Anak-anak Tuhan kalau ngomong, Pak, saya cari makan dengan cara nggak jujur. Memang harus tidak jujur, Pak. Saya harus minta, baru saya dapat kedudukan. Saya harus pakai topeng supaya saya dipercaya. Oh, makanya anak-anak Tuhan, engkau sukses dalam pekerjaanmu, tapi engkau gagal dalam membangun rumah tanggamu. Engkau di dalam pekerjaanmu sukses karena engkau pakai topeng. Ya, sesungguhnya karaktermu itu busuk, karakter kita itu gak beres, gak mau ngalah, pemarah. Tapi untuk mencapai tujuan saya, supaya saya bisa punya karir luar biasa, saya mau ngalah sama orang lain. Tapi ketika pulang rumah, sama istri tidak ada yang mengalah. Ya Pak, ya Pak. Ya. Oh. Ya. Nah, burung camar ini, kenapa dia makan cuma begitu? Karena dia tidak pernah mengembangkan sikap sebagai burung camar, seorang pemenang dan potensi yang ada dalam diri dia. Ibunya ngalami, gak usah lah, ini udah mau musim hujan, udahlah kamu anu aja, apa itu namanya, udahlah cari makan biasa aja. Burung camar udah, Jonatan. Enggak Bu, aku mau punya komitmen. Aku udah lagi mau makan seperti itu. Saya mau melatih seluruh potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya itu diberi potensi Tuhan juga. Potensi secara kodrati. Ada orang yang sudah ada suara bagus bisa nyanyi. Ada orang yang sudah punya talenta ya untuk main tenis sama kita. Dan yang kedua, potensi adiko kodrati. Dua potensi ini sesungguhnya sudah ada dalam hidup kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, benih yang tidak panah itu akan menghasilkan kemenangan yang luar biasa, membangun potensi kodrati maupun potensi yang adiko kodrati. Makanya Tuhan mengatakan apa? Kamu lebih dari pemenang. Seorang pemenang jangan khawatir. Seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu dengan doa, permohonan dan ucapan syukur. Karena kita percaya di dalam ada potensi ilahi, ini harus keluar. Saudara bisa bayangin, benih kalau kita benih tidak bisa menghasilkan. Benih ketika dia mulai bisa bertumbuh, nantinya ketika dia menghasilkan buah, makanya dikatakan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu kerjakan, diberkati Tuhan, sukses berhasil. Tepuk tangan kita luar biasa. Tapi
Tapi kesuksesan kita tidak mau seperti kesuksesan orang dunia. Dan kita percaya tanpa kita berbuat seperti itu, karena kita mau menjadi berkat dan garam dunia, Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Kita diberi potensi yang hati berarti yang akan mengubah semua keadaan yang buruk. Amin. Karena kamu tidak percaya. Ya. Dan burung camar ini akhirnya dia melatih dirinya. Ya. Harus punya komitmen. Orang yang tidak punya komitmen itu tidak berani memutuskan. Lihat orang yang tidak punya komitmen, berani nggak memutuskan. Karena orang yang punya komitmen punya tujuan. Seperti Rasul Paulus katakan, aku berlari bukan tanpa tujuan, aku berlari punya tujuan. Aku bukan sembarang petinju yang memukul, dia punya fokus. Ya. Karena orang yang punya komitmen itu berani memutuskan, berani memulai, dan berani mengakhiri pertandingan. Dia tidak akan mundur. Semboyan orang komitmen tidak pantang mundur. Karena kita disertai Tuhan. Amin. Karena burung camar tahu di dalamnya ada potensi yang luar biasa. Dia komitmen, dia nggak mau makan makanan yang basi seperti itu. Dia mau ubah, ditunjukkan bahwa burung camar bukan seperti itu. Bahwa burung camar yang diberkati Tuhan, yang diberi kekuatan dari surga. Saudara dan saya harus menunjukkan bahwa kita anak manusia yang dihormat Tuhan, yang diberi potensi ilahi, diberi potensi secara abdi kodrati dan kodrati, bahwa engkau pemenang luar biasa. Amin. Berubah. Percaya sama saya. Ya. Burung camar terlatih. Ya, melatih terbang, melatih lensa mata, gagal. Sampai dia pernah mengalami patah sayapnya, nanti terabadi. Ibunya bilang gini, Jonathan, sudahlah. Ibu udah bilang apa? Banyak anak Tuhan ketika mau mulai berubah, banyak tantangan. Makanya diperlukan komitmen. Tanpa komitmen kau tidak bisa mengakhiri pertandingan. Saya dulu hidup gak gagal-gagal. Ketika saya berubah, banyak ledekan. Paling sebentar nanti balik lagi. Saya gak sama ada orang begitu. Yang penting saya punya komitmen dengan Tuhan. Saya mau berubah. Karena Tuhan saya sanggup mengubahkan saya. Yang penting saya mau berubah. Saya punya komitmen, saya berani bayar harga. Seperti Rasul Paulus katakan, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Ya. Terus ibunya bilang, Jonathan, ini udah mau musim hujan, badanmu ini sudah kurus, kamu tidak mau makan. Nanti kamu sakit, Jonathan. Enggak, Bu. Aku itu melatih. Aku tidak mau. Dan akan saya tunjukkan bahwa kita diciptakan bukan makan makanan basi. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, dikatakan Yesus, kamu adalah terang dan garam dunia. Kita harus tunjukkan kepada dunia, kita diciptakan Tuhan manusia ini bukan mau nyusahin sesama manusia. Amin. Bukan untuk menghancurkan manusia, tapi kita menjadi berkat garam dunia. Amin. Harus punya komitmen. Akhirnya burung Jonathan ini berguru. Dia dilatih seperti apa, ya. Dan dia sudah maksimalkan all out latihannya, tetap gak bisa maksimal. Suatu hari dia tanya sama gurunya, karena gurunya itu kalau terbang enak sekali. Dia kalau makan mangsanya di lautan maupun serangga-serangga di tepi hutan di pinggir laut enaknya luar biasa. Tidak ada beban di sini. Tapi kok dia saya punya beban.
Dia tanya sama gurunya, guru saya ditanya, ada apa Jonathan? Kenapa saya sudah latihan, saya sudah punya komitmen dan saya buat tekun, saya berani bayar harga, kok tetap aku tidak sama maksimal? Jonathan, yang saya awasi satu hal yang mengikat kamu, apa guru? Kamu setiap kali latihan gagal, ya, dan gagal lagi, dan gagal lagi, kamu kembali kepada masa lalu. Ya, kira-kira burung samar nasibnya memang harus makan yang basi. Itu yang mengikatmu, sehingga kamu punya beban itu. Kadang-kadang kamu mau putus asa. Mother Teresa bilang gini, orang yang putus asa itu orang yang sombong. Betul. Karena Mother Teresa bilang begini, orang yang putus asa, orang itu tidak mengandalkan Tuhan. Betul. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kau tidak akan pernah putus asa, karena kau selalu melihat jalan harapan. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Ya. Rasul Paulus katakan begini, 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Karena dia dianiaya, tapi dia percaya Yesus ada menyertai dia. Dia sendirian, tidak sendirian. Kami dibebaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap punya kemenangan dan beritakan Injil meskipun dianiaya. Makanya Rasul Paulus bilang gini, meskipun tubuh jasmaniku semakin lemah, tapi tubuh rohaniku semakin kuat. Tubuh rohani menopang. Saya beritahu saudara, kekuatan kita bukan di jiwa, kekuatan kita di roh kita. Makanya roh kita, kalau engkau ada di dalam dia, seperti Yesus katakan, kamu ranting tidak bisa berbuat dari diri sendiri. Engkau tinggal dalam dia, engkau menyatu dengan dia. Engkau dapat makanan dari dia, roh makan kuat. Bukan karena keperkasaan kami, tapi karena Engkau Tuhan, kami mampu berjalan di atas badai-badai kehidupan. Tepuk tangan kita. Dulu saya pernah melayani seseorang yang hidupnya itu bergantung sama keluarga, berpuluh tahun minta, sehingga apa ini namanya, orang minta-minta ada di dalam dia. Selalu pikirannya minta, saudara. Nah, setelah saya bimbing pertobatannya, saya ajak dia kerja. Karena yang bertobat baru istrinya, belum suaminya. Saya bilang sama istrinya gini, Ibu ada kerja. Ibu tidak boleh hidup minta-minta seperti ini. Pak, kerja apa? Saya nggak ngerti, Pak. Saya seorang ibu, umur udah 45 tahun, Pak, 45 pada waktu itu. Ibu salah berpikir gitu. Ini saya ada pekerjaan yang bagus. Apa, Pak? Jadi broker properti. Gimana, Pak? Jangan gimana. Mau nggak? Ibu ini doanya gak kuat. Karena ibu itu percaya ibu lemah, ibu tidak bisa. Ibu tidak pernah memakai kekuatan yang di dalam. Potensi ilahimu itu dahsyat, itu harus hidup. Engkau tidak percaya. Banyak anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan
hidupnya seperti itu karena engkau tidak percaya bahwa engkau sebenarnya bukan anak manusia yang dulu lagi. Kita sudah diubah anak manusia yang lebih luar biasa karena potensi ilahi ada di dalam hidup kita semua. Amin. Harus yakin. Makanya ada cerita lagi. Nah, ini cerita saya potong-potong karena saya ngejar waktunya. Ini cerita sesungguhnya sudah banyak pendeta yang cerita. Ya, saya pun sering cerita ini. Telur Raja Wali yang dipetaskan bersama-sama telur ayam. Ketika metas, ya, tangkringannya dia paling gede sendiri. Ya. Apa yang dilakukan anak-anak ayam dilakukan oleh anak Raja Wali. Anak ayam ceker-ceker, dia ceker-ceker. Anak ayam makan cacing, dia makan cacing. Anak ayam cuma keplek-keplek gini ya, dia keplek-keplek aja. Setelah jadi ayam nggak bisa terbang, terbangnya cuma sini-situ. Dia seperti itu. Karena dia merasa ayam. Dia tidak sadar dia Raja Wali. Banyak anak-anak Tuhan belum sadar Anda adalah anak Raja Wali. Amin. Kalau saya dari dulu tidak pernah berpikir saya anak ayam. Saya anak Tuhan Yesus yang sudah dilahirkan kembali. Saya punya roh Allah. Saya harus bisa. Karena bukan saya, kemampuan saya, karena dia ada di dalam saya yang akan melakukan segala perkara untuk saya. Dan dikatakan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Amin. Tidak perlu kita hidup dengan cara-cara dunia seperti itu. Ya. Kita harus menjadi reformator, rubah, tunjukkan bahwa Yesus benar hidup dan hidup kita. Memang ada harga yang dibayar. Nah, ketika Raja Wali ini lihat burung Raja Wali begitu indah terbang tinggi, ya, menukik ke bawah, mengambil mangsanya ke atas, cuma bilang begini, itu seandainya saya. Anak-anak Tuhan bilang, seandainya saya seperti dia, engkau adalah dia. Amin. Karena dilahirkan kembali kita ini bukan dari benda yang fana, benda yang tidak fana. Hanya kamu tidak pernah yakin siapa dirimu, sehingga kita tetap berbuat itu dan tidak berani bayar harga. Buat komitmen sekarang. Akhirnya anak Raja Wali mati sebagai anaknya. Anak-anak Tuhan banyak mati sebagai anaknya. Ya, tidak bisa menghasilkan buat rohani, bikin susah dunia, bikin susah keluarga, bikin susah teman. Karena punya keyakinan untuk bangkit. Orang yang punya komitmen, ya, jangan pernah takut jatuh. Jatuh kita bangkit, bangkit dan bangkit lagi, bangkit dan bangkit lagi, berusaha dan berusaha lagi. Amin. Percayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya belum camat tadi sudah. Ketika dia diberitahu begitu sama gurunya, dia sadar, benar guru, benar. Memang saya kadang-kadang putus asa guru. Karena saya merasa ya biarlah nasib lah, mau nyerah sama nasib yang ada. Memang kita ini diciptakan di dunia, berdasarkan saya dilahirkan dari benih yang fana orang tua kita. Ya, membawa sifat-sifat dosa yang seperti itu. Makanya kita melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang sudah menjadi kebiasaan hidup, karena kita di lingkungan orang-orang itu. Makanya Yesus bilang apa? Keluar dari lingkungan itu. Ya. Akhirnya burung camar itu setelah sadar dia bertobat dan melatih lagi, akhirnya dia berhasil. Ya, dia bisa terbang dengan nyaman, enak, dan nikmati terbang itu. Dan dia lihat di permukaan air laut itu, ya, ikan-ikan kecil itu makanannya, dia belajar menukik, dia kecil, dia nikmati dapat makanan segar, dia bisa makan serangga-serangga di pinggir hutan yang di pantai itu, ya, dia sekarang menjadi burung camar yang luar biasa. Dia tunjukkan kita hidup bukan bergantung sama nelayan, bukan hidup sudah barang basi kita berantem, tapi kita bisa mandiri
Karena Tuhan yang memberi potensi itu dikembangkan oleh burung jangan. Saudara yang dibersih potensi ilahi, kita kembangkan. Kita menghargai karunia Allah. Seperti Tuhan bilang sama Timotius, kembangkan karunia Allah. Engkau jangan takut bukan anak muda, tapi gunakan apa yang Tuhan percaya kepada. Ya, Timotius kan luar biasa. Terus ibu ini saudara akhirnya dia kerja, bukan tanpa tantangan, penuh tantangan. Kami dan istri kami mendukung doa. Kita ajari, sekarang kamu berani nggak mulai bisa jualan. Dia tidak pernah jual properti karena dia doa dan doa dan doa, ya, bergantung sama Tuhan. Segala kau kuat dan serahkan sama Tuhan. Dia doa dan doa puasa. Nggak ada cerita broker itu dalam setahun lebih bisa setiap bulan itu jual. Dalam kondisi jual properti yang tidak mudah, yang sulit itu. Ya. Saya bilang gini, sekarang saatnya kamu lepas. Kamu belajar lepas, jangan ingat. Memang dia jual propertinya, dapatnya itu yang harganya nggak begitu, komisinya dia dapat kecil. Kalau untuk rumah tangga masih kurang. Lalu saya bilang, berani nggak kamu lepas? Berani Pak? Oke, good. Ketika benih ilahi itu mulai bertumbuh dalam hidupnya, dan benih ilahi itu mulai berbuah, sudah saya beritahu, sekarang ibu itu diberkati Tuhan, sukses berhasil luar biasa. Bukan jadi broker saya, karena saya doa, ketika saya doa saya bilang gini, ibu, kamu nanti biar jadi broker. Ibu yang punya borongan, dulu gini, kalau ada orang beli rumah baru, ibu ini selalu bilang begini, Pak, mau direnovasi nggak dengan saya? Nanti dia kerja sama Tuhan, dia nggak ngerti. Nah akhirnya suaminya bertobat, suaminya belajar, ya. Ketika keluarga dipulihkan Tuhan, ya, rumah tangganya, ekonominya di bawah Tuhan terbang tinggi. Saya bilang nanti yang akan besar ini borongan ini bisa jadi kontraktor. Sekarang dia jadi kontraktor, dia diberkati luar biasa, nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan kita luar biasa. Amin. Kalau yang lain bisa, saudara bisa. Amin. Engkau jangan pernah mau mundur. Ya. Jangan terikat masa lalu, Pak. Kepercayaan tahayamu, Pak. Aku sekolah aja nggak tinggi, Pak. Aku anaknya orang nggak punya, Pak. Mana mungkin? Tinggalkan itu semua. Karena kita bersama Yesus pasti bisa. Amin. Pertama punya komitmen, kedua punya tujuan, berani bayar harga, mau belajar, berubah, dan takut. Percaya, saudara, saya itu banyak kelemahan. Saya bukan seorang pengkhotbah, dulunya saya tidak bisa khotbah. Betul. Saya khotbah ngalor ngidul pusing. Ya. Saya mau mundur. Ya. Tapi Tuhan memang kasih jalan saya suruh khotbah. Saya cuma minta tanda, Tuhan saya ini khotbah nggak bisa. Tapi kalau Tuhan memang saya mau dijadikan pengkhotbah, saya terus mau melatih. Ya. Anehnya, tanda negatif. Saya enggak gimana cari pelayanan kan nggak bisa. Itu gereja kecil-kecil yang untuk latihan. Itu undang saya terus. Saya di gereja kecil habis khotbah hari Minggu ini, habis pulang saya pusing tidur. Itu tanya istri saya. Aku mau ngomong, oh bingung dewi aku. Saya itu bicara apa bingung sendiri. Habis khotbah stres sendiri. Ya. Tapi karena saya berani bayar harta, ya. Saya berdoa dan saya latihan, Tuhan memberikan medannya latihan. Ya. Tuhan yang akhirnya saatnya memampukan saya untuk bisa khotbah. Semua ada saatnya. Amin. Engkau jangan paksakan. Maka saya bilang, engkau nggak usah takut. Kita diizinkan mengalami peristiwa itu karena Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita bisa bangkit. Amin. Orang yang engkau ngerti bagaimana bangkit, seperti orang takut air laut yang begitu dahsyat besar, tapi pemain ski dia tidak pernah takut ombak yang begitu besar. Dia memang cari ombak itu untuk dia bisa ski. Amin. Kita tidak usah cari masalah.
Tapi apapun yang terjadi, ketika kita ngerti yang penting bagaimana kita mampu mengatasi masalah, kita tidak perlu khawatir. Karena kita pasti bisa. Amin. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Karena di dalammu ada benih ilahi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah sampaikan kebenaran-Mu di tengah mereka. Dari kebenaran hidup Tuhan, mereka mengerti dan mereka boleh bangkit dan mereka terus bangkit dan mau belajar dan terus belajar Tuhan, sebab kami setelah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Biar itu benih bertumbuh, benih yang akan menghasilkan buah dalam setiap pribadi hidup anak-anak-Mu, sehingga kami akan menjadi reformator dunia yang luar biasa. Tuhan, menggarami dunia ini karena Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, dan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk kita luar biasa.